Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya, kita sudah belajar beberapa teknik computational thinking. Ada dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan juga algoritma. Nah, setelah kita memiliki solusi dari yang dihasilkan dari teknik-teknik tersebut, kita perlu melakukan yang namanya evaluasi. Karena kegagalan dalam evaluasi bisa mempersulit dalam penulisan kode program. Setelah kita mendapatkan solusinya nih, kita perlu mempertanyakan kepada solusi kita. Apakah solusi kita mudah dipahami? Apakah sudah didekomposisi dengan baik? Apakah sudah lengkap? Sudahkah menyelesaikan semua aspek masalah? Atau sudah efisien belum ya? Sudah cepat? Atau sudah menghemat sumber daya? Dengan kriteria desain awalnya sudah memenuhi atau belum ya? Kenapa kita perlu mengevaluasi solusi? Karena jika ada kesalahan dalam solusi akan sulit untuk membuat programnya. Terutama ketika dekomposisi ya, kalau kita mau membuat sebuah program komputer, kita harus mendekomposisi sampai dengan level kita bisa menulis kode programnya, ya kan? Karena perintah-perintah di kode program itu terbatas, maka kita perlu mendekomposisi sampai dengan level terkecil. Dan kemungkinan terburuknya kalau kita ada kesalahan dalam membuat solusinya, program ini tidak akan menyelesaikan masalah dengan benar. Ada beberapa kemungkinan penyebab kesalahan. Masalahnya bisa jadi kita tidak pahami seutuhnya, sehingga dekomposisi masalah kurang tepat. Kemudian bisa jadi solusinya juga kurang lengkap nih. Ada beberapa bagian dari masalah yang belum diselesaikan. Bisa juga solusinya itu sebenarnya sudah efektif nih, sudah bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak efisien, terlalu kompleks, atau mungkin terlalu panjang. Bisa jadi juga solusinya tidak sesuai dengan kriteria desain awal dan tidak cocok untuk tujuan awal kita sebelum kita merumuskan solusi tersebut. Kita akan bahas satu persatu nih. Pertama mulai dari yang masalah tidak terdekomposisi dengan baik. Kita akan ambil studi kasus membuat kue. Kita akan gunakan studi kasus ini sepanjang kita membahas evaluasi. Oke, jadi di gambar ini sudah ada ya. Kita setelah melakukan dekomposisi, pertama mengenai bahan-bahan nih. Kita butuh bahan apa saja ketika membuat kue. Ada bahan satu, bahan dua, bahan tiga. Kemudian tiap bahan kita juga sudah mendekomposisi ya. Seberapa banyak tiap bahan perlu kita masukkan ke dalam adonan. Terus kapan kita perlu memasukkan bahan tersebut ke dalam adonan kuenya, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan peralatan, kita mendekomposisi hanya sebatas kita perlu peralatan. Titik. Tidak ada penjelasan lebih detail lagi. Nah, ini artinya belum terdekomposisi dengan baik ya. Kenapa? Karena idealnya peralatan ini perlu diuraikan lebih lanjut. Kan kita perlu tahu ya, ada peralatan apa aja. Misalnya kita perlu pisau, kita perlu mixer, kita perlu oven, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini perlu kita dekomposisi lebih lanjut. Contohnya di sana ada peralatan satu, peralatan dua, peralatan tiga, kemudian digunakan untuk bahan yang mana, dan seterusnya. Jadi, kita pastikan masalah kita sudah terdekomposisi dengan baik sampai dengan level terkecil yang bisa kita selesaikan masalahnya. Kemudian masalah kedua nih, solusi yang tidak lengkap. Nah, mungkin kita sudah melakukan dekomposisi ya ketika kita mau membuat kue tadi. Mau buat kue apa ya? Bahan apa yang kita perlukan untuk bikin kue tersebut ya? Kuenya ini mau kita sajikan untuk berapa orang ya? Kemudian untuk memanggangnya butuh durasi waktu berapa lama ya? Kita butuh peralatan apa saja ya? Sepertinya mungkin terlihat sudah banyak ya hal yang kita dekomposisi ini, tapi ternyata masih belum lengkap. Kita perlu tahu kita mau manggang kue di mana, apakah di dapur kita sendiri atau di dapur orang lain atau di sebelah mana gitu ya. Ini adalah suatu yang perlu kita tentukan juga. Kemudian suhunya nih, ketika kita masukkan ke dalam oven, kita perlu atur suhunya apakah 180 derajat, 200 derajat Celcius, atau seberapa tinggi temperaturnya. Nah, ini kita perlu lengkap dalam kita melakukan dekomposisi. Yang ketiga adalah kita bisa jadi membuat suatu solusi yang tidak efisien. Nah, ini adalah masih kasus membuat kue ya. Ketika kita mau menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue tersebut, kita membuat algoritma nih, contohnya yang ada di gambar. Ketika kita butuh bahan satu, kita akan menuju lemari, kita ambil, lalu kita bawa bahan tersebut ke atas meja. Kemudian untuk bahan kedua, kita melakukan hal yang sama, kita ulang lagi, kita datang ke lemari, kita ambil, lalu kita bawa, kita taruh di atas meja. Begitu juga untuk bahan ketiga, kita ambil dari lemari,
lalu kita bawa ke meja. Jadi kita bolak-balik bisa sampai 3 kali nih ceritanya. Ini mungkin kita bisa dapatkan bahan-bahannya ya, kita bisa mendapatkan hasilnya. Ini cukup efektif tapi tidak efisien. Kenapa? Karena kita bolak-balik berkali-kali. Nah, kita bisa coba evaluasi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih efisien. Ini contohnya dari sekitar 9 langkah dari gambar yang ada di kiri. Kemudian kita reduksi menjadi gambar yang ada di sebelah kanan nih. Tadinya kita mungkin bolak-balik, sekarang kita evaluasi, kita cukup 1 kali saja kalau mari, lalu kita langsung ambil bahan 1, bahan 2, bahan 3, kita bawa 3-3-nya langsung ke atas meja. Jadi ini hingga menjadi 5 langkah saja. Sudah kita pastikan solusi kita lebih efisien. Kemudian masalah yang terakhir yang mungkin bisa terjadi ketika kita membuat solusi dan kenapa kita perlu melakukan evaluasi, karena bisa jadi solusi yang kita buat itu tidak memenuhi kriteria desain awal ya. Jadi contohnya kita punya desain awal, kita mau buat kue tart nih. Kue tartnya tuh kue coklat, ada icingnya strawberry, icingnya coklat, jadi ya icingnya coklat, taburannya choco chips dan strawberry nih. Kita udah pengen banget bikin coklat yang pengen bikin kue yang kayak gini nih. Tapi ternyata ketika kita membuat solusinya, salah satu solusinya tuh ada menaburkan parutan keju di atas kue. Padahal kriteria desain awal kita nggak ada sama sekali pengen bikin kue tart yang ada kejunya. Nah, jadinya hasilnya seperti ini ya, ada kue tart, terus ada icingnya, ada coklat, ada icing vanilanya juga, lalu ada taburan kejunya di atas. Padahal kita pengennya pakai choco chips dan strawberry. Jadi kita pastikan solusinya itu memenuhi keinginan kita di awal. Problemnya itu apa, masalahnya kita pengen mendapatkan hasil yang seperti apa. Ya, jadi itu adalah beberapa cara kita dalam melakukan evaluasi terhadap solusi yang kita miliki. Sehingga nanti solusi yang kita dapatkan bisa menjadi lebih optimal. Ya, semoga kita bisa menerapkan teori ini dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.